Kita akan percepat Pelabuhan Patimban di Kabupaten. Pembangunan proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan terus dikebut di era Presiden Jokowi. Namun Oktober 2024, Presiden Jokowi bakal turun tahta dari kursi nomor 1 di Indonesia sebagai pencetus mega proyek ini. Estafet kepemimpinan membuat keberlanjutan IKN banyak diperbincangkan. Tentu saja kebijakan Presiden selanjutnya menjadi arah keberlanjutan proyek ini. Namun sebelum itu sudah banyak proyek yang dirampungkan Presiden Jokowi yang mangkrak di era Presiden sebelumnya. Apa sajakah itu? Berikut ini 8 proyek pembangunan di era SBY yang selesai di era Jokowi. Tol Balikpapan Samarinda. Kita mulai dari Tol Balikpapan Samarinda. Nah, jalan tol ini pertama kali dibangun pada tahun 2011 silam di era Presiden SBY, di mana saat itu Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak menginisiasi proyek tersebut menggunakan dana APBD Kaltim. Namun kenyataannya jalan tol Balikpapan Samarinda atau jalan tol Balsam ini diresmikan secara bertahap oleh Presiden Jokowi, seksi 2, 3, dan 4 sepanjang 58,47 km yang menghubungkan Samboja Samarinda. Diresmikan penggunaannya pada tanggal 17 Desember 2019. Sementara untuk seksi 1 Balikpapan Samboja dan seksi 5 Balikpapan Manggar diresmikan pada tanggal 24 Agustus 2021. Nah, jalan tol ini merupakan jalan tol pertama sepanjang 97,3 km yang dibangun di Pulau Kalimantan yang diibaratkan sebagai wajah infrastruktur jalan IKN Nusantara yang mengusung konsep Smart Forest City. Nah, jalan tol ini juga merupakan jalan menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di IKN. Kamu udah ngerasain aspal jalannya kan, guys? Tol Trans Sumatera. Next ada Tol Trans Sumatera. Nah, pembangunan Tol Trans Sumatera ini sebenarnya termasuk dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI pada tahun 2010 sampai 2011 yang dirancang di era kepemimpinan SBY. Namun sayang seribu sayang, belum sempat proyek tersebut diselesaikan karena berbagai persoalan, termasuk pembebasan lahan, era kepemimpinan SBY pun berakhir. Nah, SBY hanya menyisakan Perpres yang ditandatanganinya pada 17 September 2014 untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera ini. Namun, Perpres tersebut direvisi oleh Presiden Jokowi di tahun itu juga, kala ia mulai menjabat 01 di Indonesia. Jokowi pun meresmikan pembangunan Tol Trans Sumatera pertama di Tol Bakauheni Terbanggi Besar pada 30 April 2015 lalu. Nah, sampai pada tahun 2024 ini, sudah ada 15 ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS yang telah beroperasi dan digunakan masyarakat dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Kerja ya guys, bukan banyak omong aja. Tol Semarang-Pemalang. Selanjutnya ada Tol Semarang-Pemalang. Proyek ini tertunda sejak tahun 2006 silam di era Presiden SBY dan berhasil rampung saat Presiden Jokowi menjabat 01 di Republik ini. Nah, Presiden Jokowi meresmikan tol ini tepatnya pada 20 Desember 2018 silam. Perlu diketahui nih guys, bahwa Tol Semarang-Pemalang ini merupakan salah satu bagian dari jalan tol Trans Jawa, tepatnya koridor Jakarta-Cirebon-Semarang. Jalan tol ini memiliki panjang kurang lebih 39,2 km dan menghubungkan kota Semarang dengan Kabupaten Pemalang. Tol Semarang-Pemalang ini sendiri dibagi menjadi 2 ruas, yakni Semarang-Batang dan Batang-Pemalang. Kamu udah nikmatin kan jalan tol ini? Jembatan Merah Putih. Berikutnya ada Jembatan Merah Putih yang bisa dibilang termasuk ke dalam salah satu jembatan terpanjang di Indonesia. Memiliki panjang 1.140 meter. Jembatan ini dibangun pada 17 Juli 2011 di era Presiden SBY.
Total anggarannya senilai 779,2 miliar rupiah yang berasal dari APBN. Nah, jembatan ini ternyata baru rampung dan diresmikan Presiden Jokowi pada 4 April 2016. Jembatan ini merupakan penghubung dan mempercepat waktu perjalanan antara Bandara Petimura di Maluku Tengah dan pusat kota Ambon. Kini jembatan Merah Putih ini menjadi ikon kota Ambon dan menjadi bangunan yang membanggakan bagi masyarakat Maluku. Banyak loh anak muda yang datang foto-foto di lokasi ini. Mungkin kamu salah satunya. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Next ada proyek mahadasyat, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan salah satu proyek infrastruktur yang berhasil diwujudkan pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek ini baru beroperasi tahun 2023 lalu. Namun perlu diketahui juga nih bahwa proyek kereta cepat ini sebelumnya sudah digagas oleh Presiden SBY di masa pemerintahannya. Menggandeng perusahaan Jepang bernama Japan International Cooperation Agency atau JICA. Sayangnya nih, kerjasama tersebut tidak berhasil dan proyek kereta cepat hanya sebatas angan-angan belaka. Di era Presiden Jokowi, proyek ini dikaji ulang dengan dua perusahaan asal Jepang dan Cina. Namun perusahaan Cina bernama Beijing Yawan HSR Co. Ltd lah yang menemui kesepakatan. Akhirnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun di bawah naungan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Perusahaan tersebut merupakan konsorsium yang 60% sahamnya dimiliki BUMN PT Pilar Sinergi dan 40% sahamnya dipegang oleh Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Emang harus terarah ya guys kerja-kerjanya? Bandara Kertajati. Lalu ada Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang dicanangkan Presiden SBY, tapi mangkrak sampai masa jabatannya berakhir. Nah, alasan proyek ini mangkrak dan tak terurus karena pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Salah satu infrastruktur yang dicanangkan oleh SBY pada tahun 2004 ini berhasil dirampungkan. Akhirnya pembangunan yang membutuhkan anggaran sampai 10 triliun rupiah ini mendapat angin segar di era Jokowi. Nah, pembangunan Bandara Kertajati ini harus menelan biaya sedahsyat yang Mimin sebutkan tadi karena membutuhkan lahan seluas sekitar 1.800 hektar dan dirancang untuk mempunyai landasan pacu sepanjang 4.000 meter yang lebih panjang dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, akhirnya bandara ini diresmikan pada 24 Mei 2018 silam. Ada komitmen untuk kerja, ya ada hasil yang dituai. PLTU Batang. Next ada PLTU Batang di Jawa Tengah. Ini adalah proyek pembangkit listrik tenaga uap ultrakritikal sebesar 2 kali 1.000 MW. Namun proyek ini termasuk proyek yang alot. Sempat mangkrak bertahun-tahun dan termasuk dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi atau MP3EI pada tahun 2010 sampai 2011 yang dirancang di era kepemimpinan SBY. Namun, proyek ini dikaji ulang di pemerintahan Presiden Jokowi pada awal ia menjabat tahun 2014 silam. Nah, tak dipungkiri persoalan lahan dan perizinan menjadi kendala pembangunan PLTU Batang ini. Namun, pada tahun 2015, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama, dan pada tahun 2016, Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan financial closing PLTU senilai 4,2 miliar US dollar atau sekitar 65 triliun rupiah. Dan pada tahun 2023, PLTU ini pun diresmikan penggunaannya. Proses yang panjang, tapi ada progres cemerlang ya guys. Pelabuhan Internasional Patimbang. Terakhir ada Pelabuhan Internasional Patimbang. Nah, pembangunan pelabuhan ini sudah digagas di era Presiden SBY. Saat itu pemerintahan SBY rencananya membangun pelabuhan di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Namun demikian, proyek tersebut dibatalkan karena beberapa pertimbangan. Di antaranya berisiko mengganggu kabel bawah laut milik PT PLN dan pipa-pipa minyak dari wilayah kerja migas yang dikelola oleh PT Pertamina. Nah, setelah dibatalkan di era Presiden SBY, proyek pembangunan pelabuhan ini kembali digagas oleh Presiden Jokowi dengan pemindahan lokasi, yakni di Patimban, Subang, Jawa Barat. Nah, pelabuhan ini diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 2020 dan beroperasi sejak tahun 2021 hingga sekarang.
Pelabuhan internasional Patimban ini menjadi kunci dalam mendorong kekuatan ekonomi nasional, sebab menghubungkan kawasan industri yang merangkum sejumlah wilayah penting seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan pasar internasional. Wow, membanggakan banget ya guys. Nah, apalagi nih menurutmu proyek presiden sebelumnya yang dituntaskan di era Presiden Jokowi? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.